Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan. Boykot SPBU Pertamina. Lo beli Pertamax, bayar mahal, tapi isinya cuma pertalit oplosan yang dicet doang. Ini bukan sekedar penipuan, ini perampokan kelas kakap. Duit rakyat disikat, tapi kita tetap disuruh bayar lebih mahal. Aduh, gue bilang juga apa, Indonesia itu darurat koruptor. Ya, darurat koruptor. Bisa aja selama ini ya, rakyat dibohongin. Nggak tahu nih, besok-besok yang terbongkar apa lagi nih? Jangan-jangan beras yang selama ini kita makan juga bukan beras asli. Ini apa, Cok? Pertamax yang lu beli selama ini nih, ya of course lah dengan harga Pertamax, itu ternyata dapatnya Pertalite yang dioplos. Capek banget ya, dibohongin terus. Pantesan beberapa kali gue ngisi Pertamax tuh kayak aneh rasanya, kayak kok gini, Cok? Kayak manipulasi dan korupsi itu udah dijalankan selama bertahun-tahun, itu yang gitu, jadi manusia jahat tuh demen banget gitu. Gue bingung gitu, gue gak bisa ngebayangin, nanti mereka di akhirat gimana ya. Gue tuh kayak, lu zolim monyet, zolim. Kita berita nih ya, headline-nya kayak negara rugi sekian triliun. Kita nggak penting menurut lo gitu. Kita juga rugi, anjing. Kagak pernah kayaknya gue ngeliat kasus-kasus korupsi gitu ya. Terus kayak masyarakat dirugikan. Kagak pernah. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang. Aduh, gue bilang juga apa, Indonesia itu darurat koruptor. Ya, darurat koruptor. Bisa aja selama ini ya, rakyat dibohongin. Nggak tahu nih, besok-besok yang terbongkar apa lagi nih? Jangan-jangan beras yang selama ini kita makan juga bukan beras asli. Ya kan kayak gitu ya. Bisa aja kita curigai nih, jangan-jangan tomat, bawang, apa semua sampai hal-hal kayak gitu juga udah dimanipulatif. Indonesia darurat koruptor. Darurat orang jujur. Korupsi di mana-mana, pungli di mana-mana. Sistem tidak diperketat, tapi aturan untuk masyarakatnya lebih ketat. Di mana lagi kalau bukan di negara Konoha? Dear Pak Prabowo, saya pemilih Bapak. Saya pemilih Bapak dan saya tidak menyesal memilih Bapak. Saya percayakan negara kita kepada Bapak. Tapi ini saran Pak. Saran Pak, nggak usah bikin sistem-sistem baru dulu Pak. Di Indonesia cuma butuh sistem pengawasan ketat Pak dulu. Dibasmi dulu Pak urusan korupsi ini. Urusan korupsi ini difokusin dulu Pak. Darurat korupsi banget Pak. Darurat korupsi. Jangan cuma ditangkap-tangkap aja nih orangnya Pak. Nanti juga di sidang paling dihukum berapa tahun. Fokus dulu pemberantasan korupsi Pak. Tolong fokus dulu pemberantasan korupsi. Nggak usah fokus ke sistem-sistem baru, nggak usah Pak. Bikin sistem pengawasan agar orang-orang yang berlaku korupsi ini bisa ketangkap dan orang-orang ya yang ada yang bekerja di institusi-institusi negara ini tidak bisa lagi melakukan tindakan-tindakan korupsi. Bikin sistem pengawasan ketat Pak. Kalau perlu Bapak merekrut ini orang-orang IT hebat di Indonesia, banyak Pak orang hebat. Kayaknya itu dulu Pak yang dibutuhin Indonesia ini. Itu dulu Pak. Please Pak Prabowo, please. Semoga ini nyampe ke Pak Prabowo ya. ini apa, Cok? Pertamax yang lu beli selama ini nih, ya of course lah dengan harga Pertamax, itu ternyata dapatnya Pertalite yang dioplos. Capek banget ya, dibohongin terus. Pantesan beberapa kali gue ngisi Pertamax tuh kayak aneh rasanya, kayak kok gini, Cok? Kayak manipulasi dan korupsi itu udah dijalankan selama bertahun-tahun, itu yang gue heran. Dari 2018 sampai 2023, gak ada audit per tahun gitu. Gak ada pengecekan per tahun atau gimana gitu, kenapa bisa lolos 5 tahun ya? Padahal Pertamina udah menjadi monopoli dari pasar yang ada. Tapi malah kayak gini gitu, ngapain? Coba bener-bener dicek deh dari hulu ke hilir. Feeling gue sih masih bisa lebih dari 193T. Yang korupsi di root loh. Orang gede apa gajinya? Orang kaya gak mungkin korupsi bang, karena sudah tercukupi kehidupannya dan lain sebagainya. Lihat noh, lihat. Kalau udah rakus mah rakus aja. Bingung negara ini tuh kayak gak mau belajar. Negara kita udah hampir 80 tahun. KPK udah berdiri dari tahun 2002. Tapi tahun ke tahun masih aja ada yang korup. Dari dulu. Rasanya ya hukuman di negara kita untuk koruptor itu gak cukup bikin orang tuh takut kalau mau korupsi. Masih gak mau nih ngesahin perampasan aset. Boykot SPBU Pertamina. Lo beli Pertamax, bayar mahal, tapi isinya cuma pertalit oplosan yang dicet doang. Ini bukan sekedar penipuan, ini perampokan kelas kakap. Duit rakyat disikat, tapi kita tetap disuruh bayar lebih mahal. Dan yang lebih bangsatnya lagi, duit yang dikorupsi Pertamina bukan sekedar miliaran atau triliunan kecil.
tapi 193,7 triliun. 193,7 triliun. Padahal duit segede itu bisa buat subsidi BBM bertahun-tahun. Bisa bantu rakyat yang makin sengsara. Tapi malah disikat abis-abisan sama tikus-tikus ini nih. Yang otaknya cuma isi kerakusan doang. Dan ini semua terjadi di saat rakyat yang lagi cekik hidup-hidup. Harga kebutuhan pokok naik, BBM makin mahal, ekonomi makin morat-marit, dan negara lagi gencar-gencarnya efisiensi. Motong anggaran sana sini, tapi di belakang ada bajingan tolol yang enak-enakan nyolong duit dari kantong masyarakat. Coba bayangin, harga BBM makin mahal, tapi yang lo dapat kualitas sampah. Mesin kendaraan kita bisa jebol gara-gara bahan bakar oplosan. Kita udah kerja nih mati-matian cari duit buat beli bensin yang non subsidi. Ternyata isinya cuma tipuan. Yang kaya makin tajir, yang kecil lagi-lagi yang dikorbankan. Dan lo masih mikir ini cuma ulah SPBU nakal? Menurut gue sih nggak mungkin. Ini pasti sindikat. Ini permainan kotor yang udah busuk dari atas sampai bawah. Pertamina sebagai BUMN harusnya jaga kepercayaan rakyat. Jangan cuma bisa naikin harga BBM tiap tahun tapi pengawasan kualitasnya nol. Sekarang negara mau apa? Bakal serius bersihin ini atau cuma jadi drama murahan di TV? Jangan sampai maling 193,7 triliun ini cuma dikasih hukuman yang receh. Sementara rakyat kecil yang salah dikit aja langsung dihancurin. Kalau negara ini masih punya akal sehat, hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya. Basmi sampai akar. Karena nggak ada ampun buat pengkhianat negara. Pertamax adalah Pertalite yang nggak ngantri ya, setan. Kenapa sih lu demen banget gitu jadi manusia jahat tuh, demen banget gitu. Gue bingung gitu, gue nggak bisa ngebayangin, nanti mereka di akhirat gimana nih. Gue tuh kayak, lu zolim monyet, zolim. Kita berita nih ya, headline-nya kayak negara rugi sekian triliun sekian. Kita nggak penting menurut lo gitu. Kita juga rugi, anjing. Kagak pernah kayaknya gue ngeliat kasus-kasus korupsi gitu ya. Terus kayak masyarakat dirugikan. Kagak pernah. Allahu Akbar. Gue rasa mah kalau misalkan ada kasus begitu terus bilang kayak masyarakat dirugikan, hujan ngeledek 7 hari 7 malam. Lo pada udah lihat kan muka-muka tersangkanya? Bener-bener ya. Anak buah Lucifer. Udah rame, udah dar-der-dor segala macam ya. Tau-tau ada berita begini nih. Buru-buru ikan lele, gancu, asu lele. Bingung kan lo mau percaya sama siapa lo? Lebih percaya gue bisa nembus Mekah, iya kan? Gila, gue kata mau udah gila. Kita mau dikibulin mulu. Jangan main-main sama masyarakat Indonesia ya. Tadi aja gue ngisi bensin ke Shell itu ngantri naudzubillah. Biasanya cuma saat udah. Berita begini nih, ya udah ntar berbulan-bulan. Tahu-tahu cuma vonis 5 tahun penjara. Idih, berak sekebon. Ternyata Pertamax adalah Pertalite yang nggak ngantri dan dijual dengan harga yang tinggi. Kenapa sih hal-hal seperti ini harus bohong? Bisa-bisanya selama ini kita semua dibohongi sama Dirut Pertamina Patraniaga yang satu ini. Dia ketahuan korupsi 193,7 triliun yang merugikan negara, yang dimana Pertalite disulap jadi Pertamax. Tapi tolong diingat, bukan negara doang yang rugi, kita masyarakat yang beli Pertamax juga rugi banget tuh. Kita juga ngerasa dibohongin kalau gitu kan, ini namanya oplosan pak. Oke, kita balik ke kasusnya dulu. Jadi kasusnya ini dia itu impor minyak dengan alasan minyak kita industri dari Indonesia itu katanya nggak mencukupi buat memenuhi kebutuhan Indonesia. Makanya dia menyarankan buat impor minyak. Jadi gue jelasin sedikit antara perbedaan Pertalite dan juga Pertamax. Mereka ada kandungan yang namanya itu RON 90 yaitu untuk Pertalite dan RON 92 untuk Pertamax. Nah, si bapak ini nih membeli dengan nota itu RON 92 tapi yang dibeli dia RON 90. Tapi dari pihaknya Pertamina mereka itu ngebantah kalau ada oplosan Pertalite jadi Pertamax. Mereka yakin banget yang beredar di masyarakat Pertamax itu ya tetap Pertamax. Cuman kita mikir aja nih secara logika, kan belinya RON 90. Artinya notanya itu RON 92. RON 90 ini harus dikeluarkan jadi RON 92. Gimana caranya kalau nggak dioplos coba? Itu yang jadi pertanyaan kita semua nih. Tolong dibantu jelaskan. Dan hukuman yang cocok buat yang suka nyulap-menyulap begini nih, sampai ngerugiin negara 193,7 triliun dan ngerugiin kita masyarakat Indonesia karena udah dibohongi juga mentah-mentah. Enaknya hidupnya juga disulap nih Pak. Dimiskinkan atau dibangkrutkan semua hartanya. Jadi dia ngerasain tuh sulap-menyulap dia tuh. Kesel banget gue, pantesan capek-capek beli Pertamax dengan kualitas yang bagus dengan harga yang tinggi, berharap motor gue bagus ya kan, ternyata itu minyak subsidi juga yang gue beli. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan 7 orang dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak mentah PT Pertamina Tata Niaga, Subkon, dan KKKS 2018 sampai 2023. Perkara ini menyebabkan negara merugi hingga mencapai 193,7 triliun rupiah. Saat ini Kejagung masih mendalami penanganan kasus korupsi tersebut.
Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar menjabarkan, jika dibedah lebih dalam lagi maka total kerugian tersebut berasal dari 5 aspek. Pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun. Kedua, kerugian impor minyak mentah melalui DMUT atau broker sekitar 2,7 triliun. Ketiga, kerugian impor BBM melalui DMUT atau broker sekitar 9 triliun rupiah. Keempat, kerugian pemberian kompensasi 2023 sekitar 126 triliun rupiah. Kelima, kerugian pemberian subsidi 2023 sekitar 21 triliun rupiah. Kalau ini di track misalnya sampai di 2018, 2019 sampai ke 2023, nah kita harapkan atau mungkin saja ini bisa lebih. Tapi tentu ahlilah yang akan menghitung. Ungkap Harley kepada wartawan di Jakarta, Rabu 26 Februari 2025. Terbongkarnya mega korupsi Pertamina berawal dari banyaknya keluhan masyarakat mulai dari kualitas hingga kenaikan harga BBM oleh Pertamina. Kasus ini kemudian diselidiki oleh Kejagung dan terregister dengan sprindik nomor PRIN _59-F.2-FD.2-10-2024 tertanggal 24 Oktober 2024 lalu. Awalnya itu kualitas BBM jelek, masuknya dari situ, lalu dibuat telaahannya, kemudian dilakukan penyelidikan, kata Kapus Penkum itu. Selain kualitas yang jelek, fenomena itu kemudian dihubungkan dengan adanya kenaikan harga BBM yang cukup berdampak langsung kepada masyarakat. Berbagai fenomena itu kemudian baru dikaji ulang bersama dengan ahli. Total sudah ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah Direktur Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Lalu Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Fresh Stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP. Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Lalu Muhammad Keri Adrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa yang diketahui anak dari saudagar minyak Muhammad Riza Khalid alias Reza Khalid. Lanjut, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadan Judo selaku Komisaris PT Jangga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak. Dari kasus ini menyebabkan negara mengalami kerugian besar sehingga 193,7 triliun. Para tersangka disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP.